mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, itu memang kita diminta untuk berpuasa. Saya diwajibkan untuk bisa berpuasa, dan di agama saya itu yang benar-benar wajib itu adalah di hari Jumat. Ternyata ada loh orang puasa yang malah dapat pahalanya minus. Minus pahala berarti dapatnya dosa berarti. Oke. Oke, halo, apa kabarnya Mas Asrul dan Mbak Putri? Alhamdulillah sehat Mas Putra. Mas Putra sehat. Puji Tuhan sehat. Mbak Putri, gimana kabarnya? Sehat luar biasa. Jargon enggak tuh. Wih, langsung jadi semangat nih. Oke, gimana pagi ini, sudah menjalankan puasanya atau belum? Alhamdulillah sudah sedang berjalan. Mbak Putri gimana nih? Alhamdulillah sedang libur. Sedang libur. Iya, tanggal merah atau gimana? Biasa cewek. Spesial. Case. Tapi kalau Mas Asrul sudah ada yang bolong atau masih ada Mas Asrul? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada Mas. Ya, dan semoga nggak ada yang bulung-bulung ya. Oke. Berarti yang tetap dipertahankan ya Mas Asrul ya. Oke, baik, untuk Mbak Putri semangat ya. Iya, nanti Untuk kalau kedepannya. habis ini gas lagi. Mantap. Oke. Oke nih teman-teman, ini kan mengingat kita kan sedang di dalam bulan puasa nih ya. Betul. Kita kan tahu kalau di bulan puasa itu kan teman-teman kan tidak diperbolehkan makan dan minum dalam waktu yang sudah ditentukan begitu kan. Ya. Dan dalam menjalankan puasa itu kan teman-teman ada cara untuk menahan godaan itu seperti apa? Karena kan pasti banyak gitu cara menahan godaan dari teman-teman tuh. Kan ada nih teman-teman, pasti dia punya saudara atau yang orang lain makan, terus teman-teman nggak sengaja ngeliat, wih enak nih makan, tapi kalian pada puasa ini tuh gimana deh cara menahannya? Siapa dulu nih? Saya dulu nih, boleh dari Mbak Putri dulu boleh? Oke. Ini dilihat Mas Putra tahu betul ya? Nah, ya saya mau bilang kayak gini tadi. Kalau saya pertamanya dulu. Bentar. Ini kan Mas Putra tahu banyak ya. Tahu banyak tentang bulan puasa ini hebat. Lo dulu Bang. Ya, Saya penasaran. udah tahu dong. Iya. Apa jangan sebelum ini udah searching duluan mana nih cara-cara? Iya, betul. Iya, belum dulu. Oke. Saya sama mau nih kan. Betul. Oke, gimana nih Mbak Putri? Tadi ya, kalau saya pribadi, saya anaknya suka makan dan suka jajan. Otomatis di bulan puasa atau Ramadan ini kan harus stop ya untuk makan dan minum di waktu dari setelah sahur sampai dengan berbuka puasa. Pastinya namanya manusia ya. Itu kalau lihat ada orang makan minum, awal-awal pasti kan penyesuaian dari yang biasanya makan terus tadi jadi stop makan ya. Pasti akan ada penyesuaian. Kalau aku pribadi ini sih lebih ke mengalihkan pandangan atau kegiatan ke hal-hal yang lainnya. Misal kayak ini lagi makan. Mungkin kalau misalkan masih belum bisa menjaga iman di tempat itu, aku pergi dulu. Jadi kayak ya udah biarin dia makan, biarin dia kasih waktu buat makan. Yang atau bagi yang belum puasa ya atau yang nggak puasa, aku pergi dulu. Tapi nanti kalau misalkan puasa itu kalau di aku berjalan seminggu pertama, seminggu kedua tuh udah oke lagi. Jadi kan mau makan mau apa di depan kok nggak. Oke, berarti nggak makan ya? Enggak dong. Oke, keren. Kalau dari Mas Asrul sendiri bagaimana Mas? Oke, ya. Tapi sebelum itu ya, Mas Putra ini belajarnya bagus. Iya, kan tahu semua dia. Udah tahu loh, kalau puasa itu ternyata nggak boleh makan, minimal tahu dulu lah. Iya. Paling gampang. Oke, jadi gini teman-teman, puasa ini kan mungkin banyak yang bilang ya, awalnya kenapa sih harus puasa? Oke. Kenapa harus ada waktu di mana kita diminta untuk tidak makan selama 1 hari? Kalau dari segi dasar hukumnya, memang puasa Ramadan itu kan puasa wajib ya. Satu puasa yang dihukumi memang sifatnya adalah wajib gitu. Nah, sebetulnya kalau ditanya bagaimana sih mengendalikan hawa nafsu, emosi ketika berpuasa? Satu hal yang perlu diketahui Mas Putra, bahwa dalam Islam itu memang cara untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, itu memang kita diminta untuk berpuasa. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu ketika berpuasa? Harus dibalik. Puasa itulah yang mampu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara untuk menata emosi itu. Bagaimana cara untuk mempelajari, meredam emosi ketika
kerja apalagi. Nah, karena memang awalnya puasa itu turunkan kan untuk bertakwa. Jadi takwa itu bahasa lainnya adalah eh, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebentar, saya mau tanya dulu sama Mas Putra. Kalau Boleh, Mas. dari Mas Putra sendiri di agamanya puasa apa enggak ya? Oke, kalau dari agama saya sendiri ya, Mas Putra, saya kan beragama Katolik gitu ya. Jadi di agama saya sendiri memang ada juga yang namanya berpuasa begitu, Mbak Putri ya. Jadi kalau di tempat saya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang beragama Muslim lah. Kalau di agama Muslim tuh, sorry, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Puasanya berapa? 30 hari ya? 30 hari. 29 sampai 30 hari. Oke, kalau di tempat saya sendiri itu memang puasanya itu kurang lebih 40 hari. Dan untuk sistem puasanya sendiri itu yang diwajibkan adalah orang yang berusia 17 tahun ke atas. Jadi untuk yang 17 tahun ke bawah itu ada yang namanya pantang kalau di tempat agama saya. Oh. Pantang itu artinya kita itu menentukan hal-hal yang kita sukai untuk kita tidak lakukan selama 40 hari. Contoh misalnya saya suka mancing. Nah, selama 40 hari karena umur saya masih 12 tahun berarti saya tidak mancing, benar, selama 40 hari. Tapi ketika sudah berusia 17 tahun ke atas, ya saya diwajibkan untuk bisa berpuasa, dan di agama saya itu yang benar-benar wajib itu adalah di hari Jumat. Mas Asul dan Putri. Jadi di agama saya itu 7 kali selama 40 hari itu harus diwajibkan berpuasa, tidak makan dan tidak minum begitu. Oke, berarti hampir mirip ya sebenarnya. Oh iya, sama Hampir mirip ya, tapi nggak mirip ya. Oke, baik. Kalau tadi ada pantangannya, kita juga ada pantangannya loh sebenarnya, Mas. Cuman kalau kita memang aturan untuk berpuasa ini kan dari balik ya. Anak-anak ini dari kita kan ada fase anak-anak, kemudian masuk remaja, kemudian masuk dewasa, kemudian masuk lansia. Nah, kalau memang anak-anak itu kan belum paku kewajiban untuk berpuasa. Jadi belum terjatuhi hukuman wajib. Wajib ini kan secara apa namanya, ketika dilaksanakan dapat pahala, tapi kalau nggak dilaksanakan kan berdosa. Itulah seperti itu. Nah, kalau anak-anak ini nanti dihukumi wajib ketika masuk di waktu umur balik. Ya, itu gimana maksudnya? Nah, ada yang apa? Balik. Akil balik. Oke, Balik itu kan sudah ditandanya kalau kita belajar ya di sekolah lah, di IPA mungkin dulu ya. Kalau laki-laki kan di salah satu yang menandai adalah tumbuhnya jagung di sini. Oke. Kemudian sudah mimpi basah belum? Oh ya, Udah. Nah, itu salah satu. Kemudian mungkin kalau perempuan mungkin tadi seperti Mbak Putri ya sedang penghalangan, atau kalau bahasa kita itu haid. Oke, dalam keadaan tidak suci seperti itu. Ya, pantangan seperti itulah. Dan yang membatalkan puasa kalau di Islam ini kan hanya membatalkan itu jelas. Makan, minum, berhubungan sama istri. Suami istri aja nggak boleh loh. Oh, ketika berpuasa tidak Apalagi boleh. kalau bukan suami istri. Wah, itu jelas. Itu kemudian lah dan lain sebagainya. Tapi yang samar itu adalah ini yang merusak. Jadi ada yang membatalkan, ada yang merusak. Contoh ya. Kita kayak ujian anak sekolah ya. Ujian semester lah. Harusnya nilai tertinggi 100 tuh biasanya. Ya, betul. Atau 101 lah ya, 100. Nilai sempurna kan 100 biasanya. Nah, harusnya kalau benar semua kan dapat 100. Betul. Nah, tapi kalau ada jawaban yang salah, bukan membatalkan ujian, tapi poinnya berkurang. Sama dengan puasa. Kalau memang ada hal-hal yang dilakukan merusak, itu tidak membatalkan serta-merta ketika saya melakukan itu langsung batal. Enggak. Tapi harusnya pahalanya kita dapat 100, malah mungkin tidak nyampe sempurna ketika berbuka, atau bahkan kita malah minus. Nah, ternyata ada loh orang puasa yang malah dapat pahalanya minus pahala, berarti dapatnya dosa berarti. Dapatnya apa? Iya dong. Contoh gini, orang dia berpuasa ya, itu nilainya 100. Kemudian nanti ketika berbohong nilainya minus 50. Kemudian nanti marah-marah minusnya 50.
Kemudian nanti terakhir sebelum berbuka dia berbohong lagi, berarti minusnya 50. Nah tadi kan harusnya 100 tuh kita dapat. 100 berbohong pertama kurang 50, tinggal 50 nih. Ya. Terus nanti marah-marah tuh, kurang 50 lagi, habis tuh berarti 0 ya. Nah terakhir sebelum berbuka berbuat lagi kayak gitu, setelah yang marah-marah lagi 2 kali, berarti Minus minus 50. 50. Malah nggak dapat pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Itu yang dikatakan Nabi ketika Islam ya. Di Islam itu Nabi Muhammad mengatakan tidak jarang umatku itu berpuasa, tetapi yang didapatkan tidak bukan hanya lapar dan haus saja. Begitu kira-kira Mas Putra. Oke, berarti menarik juga ya. Iya. Ternyata di tempat teman-teman semua yang beragama muslim ada beberapa hal yang memang benar-benar diperhatikan ya. Dan ternyata memang nggak sekedar puasa tapi juga ada pahala yang memang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Iya. Oke, kalau ini, itu kan tadi kita bahas tentang puasanya terkait marah, makan, minum, dan apa saja yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Nah ini, mau sekalian minta tips, biar Mas Putra mungkin juga tahu ini ya. Mood orang kan sebagai emosi. Sebagai manusia kan kadang ada hal yang bikin emosi kan banyak ya. Ada yang bikin sedih, marah, nangis, kecewa, bahagia. Nah, cara mengendalikan mood saat puasa itu yang menurut Mas Hasan gimana? Oke, mengendalikan mood perasaan ya. Kan kalau cewek kan moody ya. Iya kan. Oke. Yang puasanya Jaga ujian lah. emosinya gimana? Baik. Perasaan ini kan bisa kita kontrol ya sebetulnya. Kalau Islam itu mengajarkan begini. Orang yang susah mengendalikan perasaan biasanya orang yang terlalu menuhankan perasaannya, atau dalam artian biasanya lebih banyak kepada lebih berharap kepada orang. Oke. Lebih merajakan berharap kepada orang. Nah, ketika orang yang tidak bisa mengontrol moodnya itu kadang dia merasa kecewa. Awalnya kan kecewa ya. Iya. Kecewa tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya berharap itu Mas Putra kayak gini, tapi ternyata kok begini ya. jauh Begini ya. Nah, itulah yang membuat kadang orang-orang itu kecewa, sehingga bahasa trennya kita sekarang adalah kok mood-moodan ya? Moody. Nah, kalau tadi yang seperti yang saya katakan di awal, sebetulnya puasa itu adalah salah satu cara untuk mengatur mood seseorang ya. Oke. Ya, karena ketika orang berpuasa itu jangankan orang yang pun dosa, orang yang beriman ya, orang yang selalu berbuat dosa itu kadang bisa di stop dosanya ketika puasa. Contoh, Mas Putra mungkin setiap hari kerjanya marah terus ada salah titik marah. Pertama, Mas. Emosian ya. Kalau Islam ya, terus Mas Putra mungkin ya begitu. Tapi kemudian ketika nanti berpuasa, ketika akan marah, dia tiba-tiba ingat, oh ternyata aku puasa. Itu langsung ngerem, minimal direm. Pasti tanya, Mas Putra kok beda ya hari ini ya? Biasanya selalu marah-marah, sekarang kok kalem, senyum, apa-apa. Orang itu bisa bilang, aku lagi puasa ya Mas, nanti wae habis buka baru tak keluarin semua. Minimal seperti itu. Jadi puasa itu bisa betul-betul salah. Kalau tips-tipsnya, satu tips untuk memanage mood itu adalah berpuasa, sering-sering berpuasa. Minimal ada pengingat bahwa sedang berpuasa, nanti pas buka. Kayak gitu. Minimal. Nah, yang kedua, memang prasangka itu tidak boleh kita titik beratkan kepada makhluk selain Tuhan. Ya, jadi kita diajarkan ketauhidan dalam berpuasa itu hanya boleh berharap kepada Allah. Kita ini hanya menjalankan skenario. Kita hanya pesuruh. Apapun yang disuruh, ya kita ngikut yang menyuruh. Ketika melawan yang menyuruh, berarti melawan kodrat kita. Itulah yang kadang mendatangkan perasaan-perasaan untuk naik turun moodnya seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Iya, karena kan kalau mood itu biasanya cewek ya yang susah. Moodnya swing gitu kan. Gitu Mas Putra. Kalau cowok moody nggak? Mungkin beberapa ada untungnya, Mas.
Kalau lebih ini, ya, saya lupa satu lagi. Kalau lebih yang mendalam lagi, kalau kita di Islam diajarkan banyak-banyak istighfar. Ketika ada apa-apa, astagfirullah. Itulah kira-kira. Oke, berarti kan di bulan puasanya sebenarnya kan banyak juga ya tantangannya ya Mas Asrul dan Mbak Putri ya. Terutama dalam kita bekerja nih. Ya, kita ambil dari lingkup sederhana aja. Kita kan sudah bekerja dan di lingkungan pekerjaan kan pasti kan tekanan dan intensitasnya kan tinggi sekali nih. Nah, bagaimana teman-teman yang di sini yang menjalankan puasa itu bisa menanggapi atau mungkin menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi sama pekerjaan dan bagaimana sih tips atau solusinya gitu. Ketika dikeluarkan, ternyata nggak ngaruh. Mengikut apa enggak? Menurut apa enggak? Enggak. Nah, dicobalah yang ketiga. Dikurung, tidak diberikan makan. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, langsung minta ampun dan akan nurut.